Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Kembali lagi dengan saya Hidayat, teman-teman, di channel Wasilah Kehidupan, channel yang mana kita akan mengupas tentang segi-segi spiritual dari sudut pandang yang bisa kita ambil, kita cerna secara logika. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mem-WA saya secara pribadi. Ada yang teman-teman melakukan suatu bincang-bincang percakapan yang juga tentunya memberikan suatu inspirasi bagi saya untuk membuat konten apa yang bisa saya buat, dan juga teman-teman yang pertanyakan suatu kegiatan spiritual atau hal-hal yang terkait dengan spiritual tertentu yang pastinya antara satu perguruan dengan perguruan lain itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada para subscriber dan para viewer semuanya yang telah subscribe. Saya doakan teman-teman semua selalu diberi kesehatan, limpahan rezeki, rahmat, barokah, keberkahan, dan selesai apa yang menjadi problem-problem, masalah-masalah teman-teman semua, dan juga apa yang menjadi hajat-hajat teman-teman semua itu semuanya terkabul. Saya ingin menegaskan suatu hal, teman-teman, dari para orang atau para teman yang telah mempertanyakan berbagai hal kepada saya. Saya ingin mempertegaskan satu hal, bahwa di dalam ilmu spiritual keyakinan itu nomor satu. Teman-teman ya mempertanyakan tentang hal A, tentang hal B, tentang hal C, D, dan sebagainya. Teman-teman bahkan meminta suatu ijazah, suatu wirid, suatu amalan. Tapi teman-teman tidak yakin dengan amalan yang diberikan oleh saya atau mungkin guru-guru teman-teman semua. Itu pastinya itu akan menjadi suatu hal yang percuma, teman-teman. Dimana suatu hal yang percuma itu ketika kita menjalankan itu sia-sia. Dalam artian sia-sia begini, teman-teman sudah diberikan ijazah untuk melakukan puasa selama 41 hari dengan bacaan wirid A, B, C misalnya. Tapi teman-teman tidak meyakini bahwa dengan wirid itu nanti di akhir dari suatu perjalanan spiritual teman-teman itu, teman-teman akan mendapatkan suatu wasilah, suatu keajaiban, suatu keberuntungan, dan tercapai apa yang teman-teman inginkan. Itu saya rasa akan menjadi percuma, sebuah omong kosong. Bahkan bisa-bisa teman-teman akan menjudge guru teman-teman semua atau pembimbing teman-teman semua dengan misalnya perkataan bohong, perkataan bullshit, perkataan penipu, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau teman-teman sudah mempercayai dari awal, itu adalah suatu fondasi yang besar, teman-teman. Saya pastikan jika teman-teman dari awal sudah percaya tentang hal spiritual, tentang hal yang diijazahkan teman-teman semua, tanpa mempertanyakan fungsi dan tujuannya, artinya, terus seperti apa, itu justru akan mempersulit. Misalnya seperti dahulu ada kaum Bani Israel yang sempat disindir oleh Allah, bahkan tercatat di dalam Al-Quran. Ketika dia diminta untuk menyembelih sapi, dia bertanya sapi yang warnanya apa, terus dia bertanya sapi yang usianya berapa, sapi yang giginya seperti apa, yang kakinya seperti apa. Lama-lama ini akan menyulitkan teman-teman semua. Artinya apa? Ketika teman-teman mencari sapi, misalnya dari pertama itu sudah disuruh mencari sapi yang sudah layak disembelih. Jangan terus mempertanyakan sapi yang warnanya apa, terus kakinya seperti apa, mulutnya seperti apa, terus usianya berapa, terus dari indukan yang seperti apa, dari pejantan yang seperti apa, yang tinggalnya di daerah mana, atau tempat kandang atau tempat pemeliharaannya di mana.
Itu justru akan menyulitkan, belum nanti nyembelihnya di hari apa dan lain sebagainya. Ini adalah perjalanan spiritual, teman-teman. Spiritual itu sama dengan suatu keyakinan dalam beragama. Jika teman-teman yakin dengan agama teman-teman semua, jalankan agama itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan keyakinan yang penuh. Pasti teman-teman akan mendapatkan efek yang luar biasa. Misalnya saya tanyakan pada teman-teman semua disuruh menjalankan perintah sholat. Teman-teman nggak tahu kan perintah sholat itu tujuannya untuk apa? Pasti teman-teman nanti sedikit-sedikit itu akan mengetahui seiring berjalannya waktu. Diberikan wejangan oleh kiai, diberikan suatu maido hasanah, diberikan tausiah, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti yang puasa, belum lagi yang ibadah haji, belum lagi yang syahadat, belum lagi yang zakat. Itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika berdirakat atau berlaku spiritual adalah keyakinan. Urusan bla 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 yang lain itu nanti menyusul. Seperti itu, teman-teman. Semoga teman-teman beruntung, dan kemarin yang mempertanyakan mengenai hal dan ditanyakan terus, saya doakan semoga teman-teman yang menjalankan laku spiritual ini nanti hajatnya segera tercapai, masalah-masalahnya segera selesai, seperti itu. Saya tidak ingin muluk-muluk terus mengajarkan ABC, teman-teman, karena suatu hal yang diajarkan secara berlebihan itu biasanya kita melihat dari kapasitas atau potensi dari orang tersebut. Misalnya ada orang baru latihan nge-gym, disuruh angkat beban 50 kilo, ya rusaklah tubuhnya. Tapi ketika dari awal dia sudah disuruh angkat sekilo dulu, nanti naik 2 kilo, naik 3 kilo, sampai 50 kilo. Itu proses itu yang cenderung akan menjadi suatu pondasi yang meringankan dalam suatu tirakat. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.